Perkenalkan, saya Sylvia Dwi Cahyati dengan NIM A1C1200076 dari Prodi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kepada siswa terkait RPP yang sudah saya buat. Berikut videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih? Sehat semua kan ya pagi hari ini? Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang mana pelajaran kali ini yaitu tentang karakteristik dari materi, unsur, senyawa, dan juga campuran. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang tahu nggak nih apa itu materi, unsur, senyawa, kemudian campuran? Belum ya? Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari materi. Nah, jadi materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, materi ini supaya lebih mudah kita pelajari, kita klasifikasikan dulu atau kita kelompokkan dulu menjadi beberapa. Nah, materi ini untuk berdasarkan wujudnya itu dia dapat kita kelompokkan menjadi zat padat, cair, gas. Nah, jadi nanti di sini baru kita akan paham mengapa materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Nah, seperti yang sudah dikelompokkan tadi, itu ada zat padat, cair, dan juga gas. Nah, jadi di sini zat padat itu mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Sedangkan untuk zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan. Nah, jadi untuk zat padat ini kan mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Nah, jadi untuk zat padat itu dia udah gak berubah lagi nih. Ketika menempati sebuah ruang, zat padat itu akan tetap, tidak akan berubah karena ya untuk volumenya tetap segitu gitu. Nah, sedangkan untuk zat cair kan mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Nah, jadi ketika nanti contohnya air nih, zat cair menempati sebuah ruang yang kita gunakan itu adalah gelas. Nah, nanti zat cair tersebut akan berbentuk tetap seperti gelas. Tetapi ketika kita pindahkan medianya, yaitu kita gunakan media mangkok, berarti bentuknya akan berubah menjadi seperti mangkok gitu. Nah, kemudian untuk zat padat tadi, walaupun sudah nih kita letakkan misalnya zat padat ke atas piring, ya bentuknya seperti itu. Ketika kita pindahkan ke mangkok, bentuknya akan tetap tidak berubah sama sekali. Kemudian tadi kan kita sudah membahas zat padat dan zat cair. Selanjutnya ada gas. Gas sama seperti dengan cair, tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Seperti itu. Jadi dia akan mengikuti media atau tempat atau ruang yang kita gunakan sebagai perantaranya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada unsur. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Nah, kenapa sih unsur itu tidak dapat diubah lagi? Ya, karena unsur itu cuma satu zat tunggal yang dia tuh penyusunnya tuh tidak ada gitu. Nah, jadi dia tidak dapat disederhanakan lagi. Contohnya unsur itu ada aluminium. Aluminium itu adalah suatu unsur. Nah, aluminium itu tersusun atas apa? Ya, aluminium itu sendiri, berdiri sendiri seperti itu. Jadi, dia memang suatu zat tunggal yang tidak dapat lagi diubah menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Nah, kemudian bagian terkecil dari unsur ini ada. Nah, apa sih namanya? Jadi, bagian terkecil dari unsur itu bisa kita sebut dengan atom. Ya, untuk lebih jelasnya, unsur ini kan ada beberapa nih. Contohnya yang pertama itu ada unsur aluminium, aurum, argentum. Yang familiar aja nih, kita sering didengar nih oksigen, nah itu unsur. Kemudian hidrogen, karbon, itu adalah unsur.
Dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa lihat di tabel periodik, itu lengkap nama-nama unsur, tetapi pada tabel periodik itu tidak ditulis huruf latinnya, nama latinnya tidak ditulis panjang seperti contohnya aluminium, itu tidak. Nah, di tabel periodik itu hanya ditulis lambang unsurnya saja. Nah, gimana sih Bu cara menentukan lambang unsur dari nama latinnya yang panjang itu? Nah, jadi ada 3 tahap cara pemberian nama unsur berdasarkan Berzelius. Yang pertama itu setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Contohnya aluminium. Huruf awalnya A, jadi kita tulis A dengan huruf besar. Kemudian yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar, seperti yang sudah dikatakan tadi. Contohnya aluminium, kita tulis huruf A dengan huruf besar. Kemudian yang ketiga itu, bagi unsur yang memiliki huruf awal sama, ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, gimana nih maksudnya? Jadi gini, kan seperti tadi yang sudah disebutkan, itu ada aluminium, aurum, argentum. Nah, ini kan depannya A semua nih. Kalau kita tulis A semua, pasti bingung dong kita ngebedainnya gimana kan. Ini aluminium atau aurum atau argentum kan nggak tahu. Jadi, untuk aluminium itu kita tambah L, huruf keduanya. Jadi AL, A-nya ditulis huruf besar dan L-nya huruf kecil. Kemudian untuk aurum, A dengan U. Jadi kita tambah huruf U kan, aurum gitu ya. Masih seperti tadi, untuk huruf awalnya itu huruf besar, kemudian huruf keduanya itu ditulis dengan huruf kecil, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita tulis huruf besar semua, nanti itu akan dikira dua unsur yang berbeda, padahal ini adalah satu unsur, seperti itu. Kemudian, untuk unsur sendiri ini, biasanya pada tabel periodik itu akan ada warna-warnanya seperti itu. Misalnya, ada 2 warna nih, ataupun 3 warna, ada warna biru, kuning tua, atau kuning muda, seperti itu. Nah, warna-warna pada unsur ini menandakan unsur itu bersifat logam, non-logam, ataupun semi-logam. Nah, jadi masing-masing unsur nih, unsur logam maupun unsur non-logam itu nantinya akan memiliki perbedaan sifat, baik sifat fisik maupun sifat kimia. Nah, jadi untuk perbedaan sifat antara logam dan non-logam itu salah satunya untuk unsur logam itu berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa. Jadi untuk raksa ini dia nggak berwujud padat pada suhu kamar gitu. Nah, kemudian untuk yang non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan juga gas. Untuk lebih simpelnya lagi, contoh yang kedua itu untuk logam itu dia dapat ditempa dan dapat diregangkan karena dia logam ya, dan jadi dia bisa ditempa untuk dirubah seperti itu. Sedangkan untuk non logam itu tidak bisa dirubah karena dia bersifat rapuh seperti itu, jadi tidak dapat ditempa. Nah, sudah jelas untuk unsur. Selanjutnya nih kita akan bahas tentang senyawa. Senyawa itu apa sih? Oke, jadi senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Nah, maksudnya gimana nih? Nah, jadi gini contohnya. Kita ambil senyawa yang simpel saja. Contoh senyawa di sini ada air. Nah, air ini tersusun dari beberapa unsur, yaitu yang pertama ada hidrogen dan yang kedua ada oksigen. Nah, ini tadi yang dimaksud dari zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 jenis atau lebih sederhana, seperti itu. Jadi misalnya senyawa air ini kita dapat uraikan menjadi suatu unsur yang mana unsur tersebut adalah hidrogen dan oksigen. Beda halnya dengan unsur tadi yang sudah dikatakan bahwa misalnya unsur aluminium nih, nah dia ini tidak dapat diuraikan karena ya udah aluminium yaitu aluminium gitu. Beda dengan senyawa ini tadi. Untuk contoh kedua nih, kita ambil garam dapur atau yang sering disebut dengan natrium klorida. Nah, ketika nantinya senyawa garam dapur atau senyawa garam klorida ini kita uraikan, itu akan menjadi 2 unsur penyusun atau 2 unsur yang berbeda. Contohnya yang pertama itu adalah unsur yang akan dihasilkan yaitu natrium, dan unsur kedua itu ada klorin. Nah, jelas ya. Jadi
Lebih simpelnya itu, kenapa senyawa itu dapat diuraikan? Karena senyawa itu tersusun dari beberapa unsur, seperti itu. Jadi, bisa kita ketika sudah menyatu jadi senyawa, itu bisa kita kembalikan lagi menjadi unsur-unsurnya masing-masing. Misalnya tadi air, garam dapur. Nah, ini contoh ketiganya itu ada sukrosa, gula tebu. Nah, di sini sukrosa atau gula tebu dia beda ya, maksudnya beda. Yang tadi kan untuk air dan garam dapur itu hanya tersusun dari 2 unsur. Sedangkan untuk gula tebu atau sukrosa ini, nah dia ini tersusun atas 3 unsur. Yang pertama itu ada karbon, yang kedua ada hidrogen, dan yang ketiga ada oksigen. Nah, jadi ketika nantinya senyawa gula tebu atau sukrosa ini kita uraikan, ya unsur yang akan kita hasilkan tadi yaitu karbon, hidrogen, kemudian ada oksigen. Oke, sudah jelas ya untuk senyawa tadi. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan terakhir itu tentang senyawa campuran. Nah, jadi campuran di sini adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, maksudnya gimana tuh? Terdiri atas 2 zat lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya gitu. Jadi, maksudnya sifat zat asal itu kan seperti air, itu dia sifatnya cair seperti itu, tidak berbau gitu. Kemudian untuk minyak sifatnya dia seperti apa itu gitu kan. Nah, ketika dia sudah dicampurkan, itu sifat zat asalnya tidak akan berubah. Tetapi pada campuran ini itu akan dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen, yang mana nantinya ketika sudah dibedakan seperti ini, kita akan lebih mudah memahami bagaimana itu campuran karena sudah dikelompokkan itu tadi. Nah, bingung kan ya masih apa itu yang dimaksud homogen, kemudian apa itu heterogen. Jadi, untuk campuran homogen ini adalah campuran yang tidak terlihat atau tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, gimana nih maksudnya? Dia campuran yang zat-zatnya itu yang pas sudah dicampur itu nggak terlihat. Tuh gimana? Nah, jadi maksudnya itu adalah contohnya kita ambil air dan gula. Ketika air dan gula ini kita campurkan, gula kan akan larut. Jadi nggak akan ada lagi nampak atau terlihat partikel-partikel gula di dalam air itu tadi. Nah, campuran itu tadi bisa kita sebut dengan larutan air gula. Seperti itu kan? Karena apa? Kenapa kita sebut itu larutan air gula? Karena gulanya kan larut dalam air. Ketika kita lihat dengan kasat mata, memang tidak akan terlihat gula, dan gulanya itu tadi sudah tidak terlihat karena sudah terlarut oleh air. Jadi itulah yang disebut dengan campuran homogen. Dia tidak akan terlihat karena sudah bercampur jadi satu. Seperti itu. Contoh lainnya itu ada susu bubuk dengan air. Air yang awalnya bening, ketika kita campur dengan susu bubuk yang warnanya coklat, itu airnya akan berubah warna coklat kan? Tanpa adanya endapan atau susu bubuk yang tidak larut itu tadi. Jadi kan kita tidak bisa bedakan lagi nih, mana nih susu bubuknya, serbuknya, mana nih airnya kan udah enggak. Jadi di situ kita hanya cuman bisa lihat susu coklat, seperti itu simpelnya. Nah, itu untuk campuran homogen. Untuk campuran heterogen ini berbeda dengan yang homogen karena untuk campuran heterogen ini adalah campuran 2 zat atau lebih yang masih terlihat sehingga tidak menyatu secara sempurna dan masih dapat dikenali zat-zat penyusunnya. Nah, jadi kalau homogen tadi tuh menyampur jadi satu atau bercampur jadi satu, untuk heterogen ini tidak. Contohnya ada air dan pasir. Ketika pasir dicampurkan dengan air, pasir tidak akan larut kan? Ya kan? Jadi di situ masih bisa kita lihat, oh ini airnya, ini pasirnya gitu nih. Jadi dia masih terlihat ada 2 zat di dalam wadah tersebut. Kemudian air dan minyak, sama halnya dengan pasir, air dan minyak ini tidak akan bisa menyatu. Seperti itu. Paham ya? Oke, paham semua. Ibu rasa cukup untuk penjelasan mengenai materi, kemudian senyawa, unsur, dan juga campuran.
Oke, kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini dan kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.